Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Tetapi apabila tidak ada, mama papa juga bisa memakai gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang berada di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh iya, mama papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, mama papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa mama tolong bantu anak-anak untuk mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan minggu ini, adik-adik bisa menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema sudah dibagikan juga secara online. Tapi apabila papa mama belum mendapatkannya, papa mama bisa menemukannya di Instagram @BethelKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Pada hari ini kita bersyukur Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Sebelum ibadah, mari kita sama-sama berdoa ya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya berkat-Mu tersedia untuk kami. Sekarang kami mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. I say I say L-O. Semua sama-sama gerakannya. L-O-V. L-O-V-E. Everybody needs the love. Everybody needs the love. L-O-V-E. Everybody needs the love. L-O-V-E. Everybody needs the love. L-O-V-E. Everybody needs the love. I say I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs the love. Everybody needs the love. Choo, choo, choo. Everybody needs the love. L-O-V-E. Everybody needs the love. L-O-V-E. Everybody needs the love. Everybody needs God's love. Choo, 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 choo. Everybody needs God's love. L-O-V-E. Everybody needs God's love. Amin. Everybody needs God's love. K-A-S-I-H. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih,
kasih, kasih, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih sukacita damai sejahtera, kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita, kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Haleluya. Aku mau panggil dong. Halo Daniel. Halo juga, siapa ya yang aku ingat ya? Kalista, halo. Atau siapa lagi ya? Meme, halo. Adik-adik, Tuhan Yesus tuh memanggil kita semua loh. Nama kita disebut supaya kita taat dan setia. Ayo nyanyikan pujian ini lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Jawab iya ya kalau namanya dipanggil ya. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia. Ku jawab ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, amin. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami mau taat dan setia, kami mau cinta Yesus lebih lagi. Terima kasih buat hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, pakai sesuai rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Semuanya angkat tanganmu, katakan, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita nyanyi sekali lagi ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, haleluya, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, sembah Dia, haleluya. Ini kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik. Shalom. Kok nggak ada suaranya sih yang di sana? Shalom. Yang di sana? Shalom. Puji Tuhan. Kita udah lama gak ketemu ya sama Kak Eli. Tapi kakak percaya meskipun kita jarang ketemu, perlindungan dan pertolongan daripada Tuhan Yesus menyertai kita semua. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang punya telinga? Mana? Yuk, kita mau angkat pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukakan telinga kami, bukakan hati kami untuk Kau taburi firman Tuhan, sehingga firman yang kami dengar boleh berakar, bertumbuh, dan menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita itu punya panca indera. Salah satunya adalah apa? Ini nih yang kakak pegang. Apa, Bah? Ayo. Telinga. Siapa yang punya telinga? Semua pasti punya telinga. Kita bersyukur punya telinga yang baik ya adik-adik. Telinga yang lengkap ya. Sehingga dengan telinga kita bisa mendengarkan musik. Kita bisa mendengarkan suara orang ngomong. Kita bisa mendengarkan papa, mama kita memanggil kita, opa, oma. Kita bisa mendengarkan cerita. Seperti ini nih.
seperti si kanguru ini, punya telinganya lebar, ya, lebar banget ya. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang Musa. Musa itu adalah orang yang begitu mengasihi Tuhan. Dan Musa itu diberi keberanian oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Meskipun dikejar sama orang Mesir di laut, dan Tuhan tolong orang Israel kepanasan di padang gurun, dipimpin oleh tiang awan. Tuhan kasih tiang awan. Malam kedinginan dan gelap, Tuhan kasih tiang api. Kelaparan, dikasih apa? Dikasih mana dari surga. Pemeliharaan Tuhan itu begitu luar biasa. Nah, adik-adik, Musa mempunyai mertua namanya Yitro. Yitro itu enggak tinggal sama bapak Musa, ikut keluar dari tanah Mesir, tapi dia tinggal di tanah Midian bersama istri Musa yang bernama Zipora dan kedua anaknya yang bernama Gersom dan Eliezer. Waktu Yitro mendengar bahwa menantunya sudah keluar dari Mesir, lalu dia mengajak anaknya yang bernama Zipora dan kedua cucunya Eliezer dan Gersom untuk ketemu dengan Musa. Mereka sangat senang. Akhirnya mereka pergi. Nah, mereka akhirnya ketemu. Senang banget. Musa memeluk, mencium, merangkum mereka. Karena begitu sukacita mereka bisa berkumpul bersama-sama. Ya, lalu Musa sama Yitro, sama keluarganya di kemah bercerita, bertukar cerita. Dan Musa menceritakan bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Yitro begitu sukacita mendengar kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Sehingga mereka mempersiapkan korban bakaran sebagai korban persembahan, sebagai ucapan terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Lalu malam mereka gimana? Masih melek? Enggak. Beristirahat di tenda masing-masing. Besok pagi Musa mulai melakukan kebiasaan rutinnya. Pagi-pagi dia duduk di kemahnya dan di depannya berdiri bangsa Israel yang begitu banyak. Tahu nggak adik-adik jumlah bangsa Israel waktu itu berapa banyak? Di dalam firman Tuhan dikatakan yang laki-laki aja 600.000. Aduh, banyak nggak? Banyak apa sedikit? Banyak banget. Jadi kalau mereka duduk di tenda itu kebayang. Jauh banget, banyak banget. Sehingga suara Musa tuh harus kenceng. Waktu Musa memberitakan firman Tuhan. Waktu Musa memberikan ketetapan Tuhan. Waktu Musa harus mendengarkan bangsa Israel menghadapi masalah. Ada yang sakit mungkin. Ada yang berkelahi, bertengkar, dan lain sebagainya. Musa harus mendengarkan permasalahan mereka dan menyelesaikan masalah mereka satu persatu. Kebayang nggak? Letih, capek dari pagi hingga sore. Begitu juga dengan bangsa Israel. Masih berdiri, bukan duduk ya. Masih berdiri dari pagi sampai petang. Ya, aduh, kebayang deh kalau kakak jadi Musa, capek deh. Ya, sehingga mertua Musa, Yitro bilang, Musa, gak baik begitu. Aduh, capek. Selain Musanya capek, bangsa Israel capek dan letih. Bayangin dari pagi sampai sore, sampai petang malam. Harus berdiri, dan bangsa Israel harus berdiri mendengarkan Bapak Musa, menyampaikan petua, menyampaikan nasihat, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan hukum-hukum Tuhan, dan mendengarkan masalah daripada bangsa Israel. Dan bangsa Israel harus berdiri mendengarkan apa yang dikatakan Musa. Bagusnya gimana ya? Ayah, bagaimana nih bagusnya? Gini deh Musa, coba dari 1.000 orang dipilih 1 pemimpinnya. Tapi harus
pemimpin yang bisa dipercaya, jujur, takut akan Tuhan, dengar-dengaran akan suara Tuhan, bersikap adil, baik, dan sayang kepada bangsa Israel. Nah, sesudah itu dipilih lagi. Dari 1000 itu dipilih berapa? 100. Dari 100 itu ada ketuanya lagi 1. Jadi tadi 1000 orang ada ketuanya. Terus ada lagi 100 orang ada ketuanya. Ada lagi 50 orang ada ketuanya juga. Sampai 10 orang ada ketuanya juga. Jadi untuk masalah-masalah yang tidak terlalu sulit dan tidak terlalu sukar, jadi bangsa Israel ada ketuanya. Ketuanya yang 10 orang itu kan ada ketuanya 1. Nah, nanti kalau dari 10 orang itu ternyata ketuanya itu 1 nggak bisa, jadi ke satu lagi, ke ketua yang memimpin 50 orang. Begitu seterusnya. Sehingga yang paling sukar dan mereka tidak bisa mengatasinya baru Musa yang menyelesaikan masalah bangsa Israel. Musa dengerin nggak? Bapak ngajarin saya orang pemimpin gitu? Enggak, saya kan pemimpin, saya bos. Enggak begitu. Musa mendengarkan apa yang dikatakan mertuanya. Terima kasih engkau telah memberikan nasihat kepada saya, kata Musa. Lalu Musa memilih dari 10 orang, dipilih ketuanya 1 yang takut akan Tuhan, orang yang jujur dan adil dan sayang sama bangsa Israel. Terus dipilih lagi, dari 100 orang dipilih ketuanya 1. Bukan, 50 dulu. 50 dipilih lagi 1 orang ketua. Lalu dari 100 orang dipilih lagi seorang ketua. Dari 1000 orang dipilih lagi seorang ketua. Jadi untuk masalah-masalah yang terlalu sukar diserahkan kepada Bapak Musa. Tapi yang mudah-mudah dari ketua-ketua itu, yang tadi ada yang 10 orang anggotanya, ada yang 100, ada yang 50 orang, ada yang 100, ada yang 1000 ya. Ternyata Bapak Musa itu orang yang baik ya. Dia punya telinga yang dengar-dengaran hal yang baik, dengar-dengaran firman Tuhan. Di sini siapa yang suka dengar-dengaran firman Tuhan? Kakak percaya semua anak Tuhan di sini, di rumah yang mendengarkan saat ini adalah anak-anak yang cinta Tuhan. Anak-anak yang selalu dengar-dengaran akan Tuhan. Lewat apa kakak dengaran firman Tuhan? Nih, lewat firman Tuhan. Di sini banyak nasihat dari firman Tuhan. Banyak hukum-hukum yang harus kita lakukan dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Sehingga kita boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan nanti kalau kita hidup baik, hidup berkenan kepadanya, Tuhan sediakan tempat di surga. Ya adik-adik ya. Nah, siapa di sini yang suka mendengarkan firman Tuhan? Suka belajar firman Tuhan? Terutama suka apa? Siapa yang suka ngumpulin gema? Nah, di gema itu kan banyak ya adik-adik. Ada tanya jawab. Ada ayat hafalan. Kakak percaya adik-adik semua di sini rajin-rajin dan suka ikut gema ya. Bener? Siapa di sini yang suka ikut? Semuanya pasti suka ikut. Nah, Tuhan begitu baik sama kita. Tuhan begitu melindungi dan memelihara kita, ya. Sehingga Tuhan bisa pakai siapa aja untuk memberikan nasihat kepada kita. Mungkin lewat papi mami, lewat opa oma, lewat siapa lagi? Ibu guru, kakak pembina. Terus siapa lagi? Ini sekarang yang lagi masa COVID ya. Pemerintah kita itu mencanangkan apa? Supaya kita sering apa? Sering apa? Yang pertama, pakai masker kalau keluar. Cuci tangan, pakai sabun di air yang mengalir, dan jaga jarak biar kita tidak ketularan. Nah, makanya kita punya telinga harus dibiasakan untuk mendengar hal-hal yang baik. Nah, adik-adik, kakak sebentar lagi kita akan melihat cuplikan video tentang binatang yang dengar suara dari
gembalanya. Seorang lain dia nggak dengar. Tapi begitu gembalanya manggil, langsung wah, langsung lari, langsung mendekat kepada gembala yang manggilnya ya. Kepada suara gembalanya dia hafal banget. Ayo kita lihat sebentar. One more time. Oh, one is. Louder. Tika 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 tika. Tika 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 tika. Tika tika. Tika tika tika. Ayo. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. Gimana? Udah lihat videonya? Tadi kan orang-orang coba manggil domba-domba itu dipanggil ya. Ada beberapa orang yang coba, tapi domba-dombanya dengar nggak? Mendengar nggak suaranya mereka? Enggak, yang mereka dengar hanya siapanya? Gembalanya. Begitu juga kita. Kita harus mendengar suara gembala kita. Yang adalah siapa? Tuhan Yesus. Siapa gembala kita? Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang apa tadi? Telinga yang dengar-dengaran. Kita akan baca ayat hafalan ya adik-adik. Ayo kita mau baca ayat hafalan. Siapa yang bawa Alkitab? Ada enggak? Kita buka. Kita buka Alkitabnya. Kita belajar. Kita belajar dulu ya. Kita buka Alkitabnya. Nanti baru kita hafalkan. Ayo. Kita mau belajar ayat hafalan dari Amsal 19 ayat yang ke-20. Bunyi ayat hafalannya begini loh, dengerin ya. Amsal 19 ayat 20. Bunyinya begini. Dengarlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Senang gak adik-adik? Senang banget ya kalau kita sering mendengarkan nasihat dan menerima didikan. Masa depan kita akan menjadi bijak. Luar biasa. Coba 2-3 menit kakak kasih waktu buat belajar. Nanti kita baca bareng-bareng. Sekali lagi ya. Amsal 19 ayat 20. Bunyinya gimana? Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin? Amin ya adik-adik. Kita mau belajar. Tadi kan kakak udah bilang. Udah bilang nih. 3 menit. 3 menit kelamaan ya. 2 detik belajar. Amsal 19 ayat 20. Bunyinya apa? Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan.
Apa? Apa tadi bunyinya? Supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Amsal 19 ayat 20. Bunyinya apa? Dengarkanlah. Apa? Dengarkanlah gosip? Bukan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Puji Tuhan. Firman Tuhan telah kita dengar dan sebentar kita akan berdoa. Siapa punya tangan? Tangannya berapa? 2. Yuk kita angkat pujian apa yang punya tangan? Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, mari kita berdoa. Sekali lagi, tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami dan jadikan kami menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang baik dan ajar kepada kami untuk dengar-dengar akan suara Tuhan, untuk dengar-dengar akan suara papi, mami, oma, opa. Dan biarlah kami boleh menjadi anak yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Para penolong COVID-19. Di awal 2020, sesuatu yang sangat tidak biasa terjadi. Di seluruh dunia, anak-anak berhenti pergi ke sekolah. Mereka berhenti bermain di taman-taman, mereka berhenti pergi ke pertandingan-pertandingan olahraga, bioskop-bioskop, dan pesta-pesta ulang tahun. Di awal 2020, sepertinya anak-anak di mana-mana tidak mengerjakan apa-apa. Namun, mereka bukannya tidak mengerjakan apa-apa. Mereka sedang mengerjakan sesuatu yang amat penting. Mereka sedang menolong untuk melawan sebuah penyakit yang sepenuhnya baru. COVID-19 muncul pertama kalinya hanya beberapa bulan sebelumnya. Kebanyakan orang tidak tersakiti oleh virus tersebut. Namun, virus ini membuat beberapa orang sangat sakit. Dan karena virus ini baru, para dokter tidak memiliki obatnya. Jadi, orang-orang di mana-mana mulai membantu. Para pekerja kesehatan menolong orang-orang sakit untuk pulih. Para peneliti menolong untuk menemukan obat-obat baru. Para pemimpin menolong dengan membuat rencana-rencana baru. Para wartawan menolong untuk menyiarkan berita. Para petani dan pedagang makanan menolong dengan memastikan agar ada makanan sehat untuk dimakan. Para supir truk menolong dengan membawa barang-barang persediaan. Para pengumpul sampah menolong dengan menjaga lingkungan bersih. Ketika pergi ke pasar, para pembelanja menolong dengan memakai masker dan menjaga jarak sejauh 2 meter. Dan anak-anak juga menolong hanya dengan tinggal di rumah. Mungkin tinggal di rumah kelihatannya seperti tidak melakukan apa-apa. Namun ini adalah pekerjaan yang penting. COVID-19 ditularkan melalui tetesan-tetesan kecil air di udara. Ketika lebih banyak orang berkumpul, lebih banyak tetesan air memenuhi udara. Ketika lebih sedikit orang berkumpul, lebih sedikit tetesan air memenuhi udara.
Dengan lebih sedikitnya tetesan-tetesan air di udara, lebih sedikit orang yang sakit. Tak lama lagi, para peneliti akan menemukan obatnya. Sebelum itu terjadi, semua orang membantu. Semua orang, termasuk anak-anak seperti kamu. Fakta-fakta tentang COVID-19. COVID-19 adalah nama singkat untuk penyakit virus corona 2019. COVID-19 dapat menyebabkan demam dan batuk. Penyakit ini bisa membuat orang-orang sulit untuk menarik nafas yang dalam. Kebanyakan orang yang tertular COVID-19 telah membaik, namun beberapa orang menjadi sangat sakit. Para dokter dan ilmuwan sedang mempelajari tentang cara-cara terbaik untuk menangani COVID-19. Apa yang dapat saya lakukan untuk mencegah tertular COVID-19? Batuk atau bersin ke sapu tangan atau ke sikumu. Jauhkan kedua tanganmu dari mulut, hidung, dan matamu. Ini akan menjaga tubuhmu dari terkena kuman-kuman. Cuci kedua tanganmu dengan sabun dan air selama paling sedikit 20 detik. Jika kamu tidak memiliki sabun dan air, orang dewasa dapat menolong menggunakan pembersih tangan yang khusus. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak selalu harap kalian dalam kondisi yang luar biasa. Kakak Jovi mau appreciate seluruh anak Bethel Kids yang sudah selalu rajin untuk mengumpulkan gema, ayat hafalan, dan juga aktivitas setiap minggunya. Kalian luar biasa, hasil-hasilnya juga bagus-bagus. Nah, Kakak Jovi juga ingin terus mengingatkan bagi teman-teman Bethel Kids Bandung untuk terus rajin mengumpulkan gema ya. Kumpulkan gema ke masing-masing kakak-kakak pembina di bawah ini. Nih, dicatat ya. Kemudian Kakak Jovita juga mau mengingatkan dan mengajak seluruh anak-anak Bethel Kids di seluruh cabang untuk memberikan atau mengumpulkan video berupa ayat hafalan dan foto berupa aktivitas. Nah, video ayat hafalan dan foto aktivitas harus dikumpulkan paling lambat hari Selasa. Kumpulkan ke alamat email bethelkids@gbibethel.org seperti di bawah ini. Oke? Nah, ketika kalian mengumpulkan, jangan lupa tulis di kolom subjek atau judul email dengan nama, jenis pengumpulan, dan kelas kalian ya. Misalnya, Jovita, strip, video, ayat hafalan, strip, kelas TKB. Jadi kakak-kakak tahu, oke? Jangan lupa ya.
Nah, aktivitas dan ayat hafalan yang kalian kumpulkan paling lambat hari Selasa akan ditayangkan di ibadah online minggu depan. Oke? Nah, sekarang yuk sama-sama kita lihat dan simak aktivitas yang akan kita lakukan minggu ini. God bless you. Shalom adik-adik sekalian, gimana kabarnya? Pasti luar biasa bukan? Tanpa kerasa kita sudah melewati 1 minggu full, dari hari Senin sampai hari Minggu lagi. Pastinya kita sudah melewati hari-hari bersama dengan Tuhan kita. Nah, kakak akan memperkenalkan. Nama kakak Kak Elsiana. Salam kenal ya untuk semuanya. Di sini kakak akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kakak mengucapkan sangat terima kasih untuk adik-adik semua kelas kecil yang sudah mengumpulkan ayat hafalan dan kreativitas minggu lalu. Kakak sangat bersyukur karena walaupun kita tidak bertatap muka, tapi adik-adik sangat antusias, membuat kakak juga menjadi semakin semangat. Nah, yang kedua, kakak juga mengajak kita semua untuk tetap mengumpulkan kreativitas dan ayat hafalan untuk minggu ini yang nanti akan kita sama-sama buat. Oke? Yang ketiga, pengumpulannya jangan lupa ya untuk minggu ini paling telat adalah hari Selasa. Oke? Kenapa? Karena akan ditampilkan untuk ibadah online minggu depan di Battle Kids Online. Nah, sekian pengumuman dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Hai adik-adik, gimana? Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah belajar dari salah satu tokoh Alkitab tentang dengar-dengaran. Sekarang di sini kakak mau mengajak kita semua, adik-adik sekalian, untuk membuat salah satu kreativitas yang pastinya asik, menyenangkan, dan mudah untuk kita lakukan. Oke? Yang pertama, kakak mau memperkenalkan bahan-bahan yang kita butuhkan. Di sini ada lem. Nah, lem cair ini, kalau misalnya adik-adik nggak punya lem yang seperti ini, kita mungkin bisa pakai lem uhu, atau lem kertas, atau pokoknya lem apapun bisa, karena sangat mudah untuk ditempel di kertas. Yang pertama adalah lem. Nah, yang kedua, kita membutuhkan gunting. Nah, ketika menggunakan gunting, hati-hati ya adik-adik. Alangkah baiknya adik-adik boleh minta tolong kepada mama, papa, cici, atau koko, atau siapapun yang lebih dewasa dibanding adik-adik, supaya tidak terluka tangannya. Nah, selanjutnya di sini kakak menggunakan spidol. Kalau misalnya nggak ada spidol yang begini, nggak apa-apa ya, mau spidol apapun, mau yang lebih kecil, mau yang lebih besar, yang penting spidol. Nah, selanjutnya di sini kakak menggunakan kapas. Nah, nih, kalau adik-adik bingung apa itu kapas, adik-adik bisa tanya ke mama adik-adik atau ke cici adik-adik ya, apa sih kapas tuh dan bagaimana bentuknya. Nah, ini kapas. Nanti kapasnya akan kita pecah-pecah sedikit ya, kita sobek-sobek sedikit. Oke? Dan yang terakhir adalah kertas HVS. Boleh setengah, boleh satu utuh ya. Kalau di sini kakak menggunakannya setengah aja dibagi dua. Oke? Nah, yang pertama kakak punya dua pilihan nih. Yang pertama, kalian bisa print nih ya. Yang ini adalah hasil printan kakak. Kalian bisa print gambar domba ya. Kalian cari di Google, kemudian kalian print. Boleh minta tolong juga ke mama, papa, cici, atau koko kalian. Nah, setelah di print, kenapa kita membutuhkan gunting? Karena pastinya akan kita gunting. Ya, akan kita potong sesuai dengan dombanya ya. Jadi di sini kita akan membuat domba dengan cara yang mudah. Yang pertama adalah ini, print kertasnya, kemudian kita gunting. Setelah digunting, baru kita siapkan kapasnya. Nah, ini dia kapas yang tadi sudah kakak pakai ya. Nah, kapasnya itu kita sobek-sobek. Nah, kita pecah-pecah, kita belah-belah ya. Jadi nggak usah terlalu kecil, yang penting dia kesobek aja dulu. Nah, ini kurang lebih ya 3-4 helai kapas lah, cukup. Nah, kalau kita rasa sudah cukup ya segini atau kurang, boleh kita tambahin lagi. Nih, kita sobek-sobek kapasnya menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, nih, penasaran kan ini buat apa? Nanti kakak jelasin ya. Setelah kapasnya disobek-sobek, kita siapkan lem. Nah, ini
lem yang akan kakak pakai. Oke, kita buka lemnya. Tapi hati-hati ya, jangan sampai tumpah kena baju kita ataupun kena lantai rumah kita. Nih, setelah kita buka, kita oleskan di badan dombanya. Tapi sedikit-sedikit aja ya adik-adik, nggak perlu banyak-banyak supaya kertasnya nggak belepotan. Nih ya, kakak tuang, kita oles dikit-dikit aja di bagian pinggirnya, di bagian badan dombanya ya. Jangan di bagian mukanya. Cukup di bagian badan domba saja. Nah, setelah kita oles, oke. Kita rasa udah cukup lemnya, udah rata semua ya. Nah, lalu kemudian nih kapas yang tadi sudah kita sobek-sobek, kita tempelkan perlahan pelan-pelan satu-satu. Nah, nih ya, tuh kakak tempelin. Nggak usah terlalu ditekan, biarin aja biar dia menggembung supaya kelihatan ini adalah bulu domba. Nah, udah kelihatan sedikit ya, tuh. Kan masih kurang nih, bawahnya belum nih kak. Nah, kita tutup lagi kalau gitu. Sampai semuanya tertutup. Sampai bulu dombanya penuh. Nah, nggak usah terlalu ditekan ya adik-adik. Biarin aja kapasnya menggembung. Nah, oh ternyata di bagian telinganya belum. Oke, kita tambahin lem lagi sedikit. Oke, kemudian kita kasih di bagian telinganya. Nah, bagian telinganya. Ups, telinganya ketutupan. Oke, kita geser sedikit kapasnya. Nah, ya. Oke, jadi nih gampang kan? Kalau misalnya kebanyakan, ternyata menurut kita di sini kita ambil aja sedikit ya. Kita pindahin ke tempat yang masih kosong. Jadi jangan sampai muka dombanya ketutupan nih sama kapas semua. Nanti dombanya nggak bisa ngeliat. Apalagi kalau kupingnya ketutupan, jadi nggak bisa mendengar, nggak sesuai firman kita tadi. Nah, ini udah jadi ya. Jadi pastikan telinga dombanya juga tidak tertutup supaya dia bisa tetap dengar-dengaran. Nah, kalau misalnya adik-adik nggak punya print di rumah atau susah untuk print, kakak punya alternatif lain. Nah, kenapa tadi kakak mengajak kita untuk menyiapkan kertas HVS, 1 ataupun setengah. Nah, ini kakak pakai setengah ya. Jadi kalau misalnya adik-adik nggak ada print di rumah ya, kakak juga susah nih untuk menemukan print karena di rumah kakak kadang-kadang rusak printnya. Jadi kakak gambar aja pakai HVS ini, kakak gambar pakai spidol. Nah, tinggal kita ikutin polanya bikin domba. Nih, ini contohnya kurang lebih ya. Kalau misalnya adik-adik bingung atau merasa kesulitan, susah, boleh banget nih adik-adik coba minta tolong ke papa, ke mama, ke cici, atau ke koko, atau ke siapapun deh yang ada, ke kakak, ya, ke abang adik-adik. Jadi minta tolong gambarin dong, nanti tinggal adik-adik buat ya. Di sini kita tinggal menghitamkan matanya, kita hitamkan matanya ya. Nah, nih. Setelah digambar, kita hitamkan matanya. Kemudian, telinganya juga hitam. Nah. Telinga satunya juga hitam. Oke, warnainya pakai spidol pelan-pelan aja ya. Supaya rapi, nggak kemana-mana. Nah, udah. Oh, ternyata kakinya juga harus hitam. Oke, kita warnain lagi. Oke, gimana menurut adik-adik? Udah cukup? Atau mungkin ada bagian yang masih harus dihitamkan lagi, Kak? Gimana? Cukup atau masih ada lagi? Nah, buntutnya, betul sekali. Buntutnya juga, atau ekornya juga harus hitam, ya. Jadi yang putih itu hanya mukanya, rambut atasnya, dan bulu badannya. Tada! Nah, jadi kan, ya,
Kalau gambarnya pelan-pelan dan warnanya pelan-pelan, pasti hasilnya juga bagus kok, nggak kalah sama hasil printan. Nih, kakak bandingin, oke? Nah, nggak jauh beda kan? Karena gambarnya rapi. Setelah digambar, baru bisa kita gunting ya. Kita bentuk lagi, sama seperti yang tadi, oke? Setelah digunting, nanti jangan lupa untuk menempelkan kapasnya lagi di badan dombanya. Nah, jadi dia punya bulu, oke? Nih, ini hasilnya ya, yang tadi udah jadi. Nih, tada! Gampang kan? Pasti bisa. Nah, jangan lupa juga untuk ayat hafalannya ya. Selain bikin kreativitas, ayat hafalannya juga kakak tunggu loh. Thank you, God bless you, see you. Ayat 2. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu di dalam Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Bye-bye. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Saya Gisel Kusna di kelas 1 SD. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah
menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Galatia 6 ayat 2. Bertolong menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih. 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Bye. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Tuhan. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2a. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Amin. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih, dadah. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu menurut hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Galatia 6 ayat 2.
Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih. Galatia 6 ayat 2a. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kau akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Terima kasih. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Amin.